Ada nggak yang mau jalan-jalan ke Afghanistan? Ada nggak yang mau jalan-jalan ke Bangladesh? Bangladesh, Afghanistan, Pakistan. Kagak ada. Kalian mau ke sana kagak ada. Soal trip to Afghanistan, siapa yang mau trip ke Afghanistan? Siapa katanya gitu. Oh, ini kalau udah gua putar kamera kelihatan keyboard gini biasanya gemeter kawan-kawan Kristen. Oh. Ini banyak banget ini. Banyak banget ini. Edis. Ini zaman digital, Dis. Semua ada di internet. Gampang banget ngebubukin lu, serius. Karena lu ngomong asumsi, gue pakai internet gua. Anjir, Edis, gue bilang juga Kores itu raja counter, bre. Gue ini raja counter gitu. Lu ngomong apa pasti gue ada bantahannya. Kenapa? Karena gue Islam. Al-Hajj ayat 39. Telah diizinkan bagi kami memerangi orang-orang yang memerangi kami. Jadi selamat datang di kebenaran. Semua hujatan lu gue balikan dengan fakta dari agama lu sendiri gitu loh. Kemudian uangnya dikorupsi gitu lah. Kalau misalnya lu tidak ke Indonesia, emang bakal ada korupsi yang seperti itu? Ini dosa warisnya penjajah. Ya nggak? Gitu loh. Sesimpel itu, bre. Gitu. Lu kalau nggak mau ada lanjutan-lanjutan dampak dari penjajahan, lu jangan ngejajah. Tinggal sono di Belanda, makan kentang. Gitu loh. Makan apa? Lobster sono. Makan marmut gitu loh. Nggak usah lu ke Indonesia. Nggak akan ada tuh jalan raya, korupsi jalan raya, atau apapun utang-utang Indonesia. Nggak akan ada. Tinggal di sono, menderita di sono, punah di sono. Jangan lu masuk ke negara yang sudah ada penduduknya gitu loh. Seperti orang-orang Israel di perjanjian lama ke Kanaan. Kemudian dibantai Kanaannya. Salah apa ini Kanaan? Salah apa ini Kanaan? Kan gitu. Anjing, inilah logika-logika yang terdoktrin oleh para penjajah, ikhwan, gitu loh. Itulah kenapa, inilah sangat pentingnya jikalau umur 2 tahun minumlah susu ibu, jangan susu babi. Lalu berikutnya gitu, siapa yang masih dijajah? Orang-orang Islam, karena kalau misalnya bikin visa itu harus bayar gitu. Lah, terus orang-orang yang ke Jepang bikin visa dijajah Jepang. Orang-orang yang mau ke Vatikan bikin visa ke Italia dijajah Italia gitu. Ada perbedaannya antara jajah dan ibadah. Lu dijajah, lu nggak mau, lu dipaksa. Ibadah, lu dengan sukarela melakukannya, gitu loh. Jadi nggak timpang kalau lu menyamakan jajah dan ibadah kayak gitu, bre. Hancur lagi logikanya. Wah, anjing enak banget gitu. Terus haji dibahas di mana? Haji harus ke Mekah. Ya itu Baitullah, itu Ka'bah itu gitu loh. Makoraba itu ya Mekah itu, gitu. Baka itu yang nama lain dari Mekah dulunya. Mending apa? Mending bahas salib. Itu salib kenapa T? Kenapa enggak X? Dari mana itu salib kok T enggak X gitu kan? Pasti nggak bisa bantah, bre. Karena orang-orang Kristen itu imani saja gitu. Mereka kalau ada koran masuk dirobek setengah, dibacain yang setengah, setengah lagi dibuang. Itu orang Kristen tuh. Itu orang Kristen. Itulah kenapa Indonesia bagian barat makmur. Mayoritasnya Islam soalnya. Gitu. Terus kita mau lari kemana lagi? Ini moralitas Yesus ini belum habis sebenarnya pengen gua bahas, bre. Yesus dibilang hidup ya, lu bilang Yesus hidup gitu. Siapa saksinya Yesus hidup itu siapa? Sejarawan mana yang sepakat sama lu kalau Yesus itu hidup siapa gitu loh. Udah gua bilang 4 sejarawan paling awal yang ada di abadnya Yesus ya, bukan di zamannya Yesus, di abadnya Yesus gitu. Semuanya sepakat Yesus itu mati dia itu, enggak bangkit. Makanya lu sekarang nggak bisa melihat Yesus di mana-mana. Mana dia mana gitu kan? Lu cuma lihat replikanya, baik patung ataupun batu yang diukir. Gitu, jangan lu bilang-bilang Yesus hidup depan gua, bre. Gua tagih datanya, gua tagih. Kan kalau kayak gini kan kelimpungan kalian jadinya. Iya nggak? Wow, nah Muhammad mati, Yesus hidup gitu. Anggap Yesus hidup. Apa hidupnya dia ini manfaatnya apa untuk bumi sekarang? Wafatnya Nabi kami, Islam sudah jadi. Yesus mati. Kristen belum jadi apa-apa. Untung ada Paulus. Jadi itu Kristen tuh. Nggak ada Paulus, apa yang mentok ormas Yunani, organisasi masyarakat mentok. Kan gitu. Ya nggak? Iyalah.
Coba apa? Yesus hidupnya apa? Manfaatnya untuk orang Kristennya apa? Manfaatnya apa? Ada apa gitu? Apakah ketika dia turun ke Palestina, Palestinanya menjadi mayoritas Kristen? Enggak tuh. Apakah Israel mempunyai negara di Israel, di Palestina ini gara-gara Yesus? Enggak juga. Jadi manfaatnya apa? Coba gue pengen tahu. Itu kalian jawab. Kalian itu mengagung-agungkan sesuatu melalui fitnah dan tidak ada kontribusinya kepada dunia. Berbeda dengan Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diakui sebagai orang pertama yang paling berpengaruh di dunia oleh Michael Hart, gitu kan? Oleh semua Muslim di dunia namanya selalu disanjung-sanjung. Kalau lu Yesus itu mentok cuma di Indonesia sama Malaysia. Nanti kalau lu misalnya ke Bulgaria namanya jadi Cezu. Kalau misalnya lu ke Cina namanya jadi Chuenche gitu. Kalau lu misalnya ke mana ke Yahudi namanya jadi Isa. Elah anjir. Makin sini makin bubuk, Dis. Serius. Lu nggak bisa main panjang sama gua. Data gua keluar semua. Iyam. Oke, baik ya, kita tanggapi ya teman-teman ya. Kita tanggapi satu persatu teman-teman. Baik. Dia mengatakan siapa yang saksi Yesus hidup. Ya jelas di dalam Bible itu murid-murid ya kan. Bahkan Yesus berkata kepada mereka, engkau adalah saksiku. Mulai dari Yerusalem, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bahkan sudah dituliskan oleh para murid-murid. Apa yang kami lihat tentang firman yang hidup. Apa yang kami dengar. Apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri tentang firman yang hidup. Itulah yang kami beritakan kepada kamu. Ya jelas. Jadi kalau kau bilang sejarawan yang hidup kemarin sore dia hidup, bahkan orangnya masih hidup, kelahiran tahun 2012. Kalau kau bilang dia jadi sumber sejarawan, ya repot kau berpikir model begini. Kau bilang Muhammad orang nomor 1, ya jelas lah nomor 1. Kalau dibikin nomor 2 nanti dia masuk penjara gimana? Contohnya siapa? Arswendo membuat satu polling bagi para pembaca tabloid. Siapakah tokoh favoritmu? Ternyata setelah hasil pollingnya di polling nomor 1 Soeharto, nomor 2 begini, nomor 3 ini. Masuk namanya Arswendo. Nomor 5 Arswendo, nomor 6 Muhammad paling bontot. Masuk penjara. Arswendo masuk penjara gara-gara kayak begitulah. Inilah kelakuan mereka ini. Nggak mau mereka kalau Tuhannya nomor 6, nggak mau. Pokoknya Tuhan kami Muhammad harus nomor 1. Kita lanjut, kita nanggepin dia aja ya. Kemudian mengenai Belanda. Ya kan, kok ke Belanda sana Calvin, kau lihat berapa banyaknya orang Indonesia, orang-orang Islam setengah mati pengen bikin visa. Aduh, saya pengen banget lo ke Belanda, pengen banget saya foto-foto di ini, pengen banget. Mereka jungkir balik bikin visa Schengen, jungkir balik pengen ke Belanda. Bahkan kalau mereka, lihat nih, saya keren, di Eropa foto-foto katanya. Saya tanya sama kamu, ada nggak yang mau jalan-jalan ke Afghanistan? Ada nggak mau jalan-jalan ke Bangladesh, Afghanistan, Pakistan? Kagak ada. Kalian mau ke sana kagak ada. Ini saya bilang kaum munafik. Iya, munafik kalian itu. Giliran kami pengen syariat ditegakkan. Ayo, apapun permasalahannya, khilafah solusinya. Lihat Afghanistan, lihat Pakistan, bubar. Syria, Irak, bubar. Ya, saya sudah ke Turki. Saya sudah ke Turki. Di Turki orang-orang saya tanyain nggak ada Muslim separuh nggak percaya sama separuh nggak percaya sama Islam, separuh jumlahnya. Cuman KTP-nya doang Islam, separuh nggak percaya. Karena mereka udah lihat tuh negara-negara tetangga bubar gara-gara itu. Terus kemudian yang kedua, mengenai Bakkah, nama lain daripada Mekah. Ngarang. Dari mana Bakkah itu nama lain dari Mekah? Dari mana? Makaroba. Dari mana? Nggak ada di Quran Makaroba. Kata Mekah itu disebut hanya satu kali dalam Quran. Mun'im Syiri dalam sebuah narasinya mengatakan begini, Quran itu mustahil ditulis di Mekah.
Injil pasti ditulis di sekitaran Israel Mediterania. Karena apa? Disebutkan itu nama-nama itu, disebutkan Yerusalem, disebutkan kanan, disebutkan. Itu membuktikan bahwa buku itu ditulis di situ. Nggak ada dituliskan di Injil itu Sumedang, nggak ada. Quran mengklaim dirinya dituliskan di Mekah, tapi Mekah hanya disebut sekali. Disebut, makanya mustahil. Makanya ada satu teori, Quran itu nggak berasal dari Mekah. Nggak ada. Orang Mekah itu padang pasir tandus, nggak ada kehidupan. Oke Kalvin, ini putaran terakhir, habis ini nanti kamu terakhir ya, supaya kita ini karena udah hampir 3 jam loh saya, udah cepet 3 jam nih. Udah 2 jam. Mantap ya, gua bawa long run ya. Buset, kelimpungan kan ya? Tutup karena saya tadi yang mulai. Oke, jadi intinya begini, saya tutup lagi dengan kalimat pamungkas. Muslim, Kristen berseru kepada Rob yang hidup, Muslim berseru kepada Rob yang meninggal di kuburannya, itu Muhammad. Silakan. Oke, thank you Adis, waktunya mana ini? Mana ininya? Hehehe, siap-siap Dis, ini sakit, ini menyakitkan ini Dis. Iya, jadi kawan-kawan, pertama dia mau bahas Israel versus Mekah. Mekah kota, Israel negara, gitu. Lu kalau mau bahas Mekah versus Yerusalem, gitu loh. Nah, ada nggak itu Injil itu ditulis di Yerusalem, ada nggak gitu? Jangan sampai ke Antioquia sana gitu, di Turki, jauh, melayang-layang di permukaan air gitu loh, bre. Jadi logika geografinya itu harus nangkep gitu loh. Makanya jangan menuhankan roh, tuhankanlah zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bandingin Mekah sama Israel, sama aja lu bandingin ini bre, Jakarta sama Malaysia. Nah, kayak gitu loh. Lu kayaknya sekolahnya SD-nya 2 kali kayaknya lah. Diulang lu. Nah, berikutnya gini, perkara mengenai fakta bahwasanya Yesus itu ada saksi-saksinya. Kata-kata Elia Miron ini yang selalu gua inget untuk kawan-kawan Kristen ya. Asumsi teologis tidak bisa membantah fakta sejarah. Jadi fakta sejarah mana yang membuktikan Yesus bangkit? Gitu, my bre. Sampai sekarang nggak ada. Makanya gua sesuai dengan perkataan Elia Miron berstatement dan menyatakan Yesus itu masih mati sampai sekarang. Jadi ngapain lu berdoa kepada Rob yang mati? Gitu, my bre. Posisinya Yesus mati tidak meninggalkan apa-apa. Nabi Muhammad wafat, dia meninggalkan Islam untuk Arab. Selamat datang di kebenaran. Nah, berikutnya soal trip to Afghanistan. Siapa yang mau trip ke Afghanistan? Siapa katanya gitu. Oh, ini kalau udah gua putar kamera kelihatan keyboard gini biasanya gemeter-gemeter kawan-kawan Kristen. Oh. Ini banyak banget ini. Banyak banget ini. Edis. Ini zaman digital, Dis. Semua ada di internet. Gampang banget ngebubukin lu, serius. Karena lu ngomong asumsi, gua pakai internet gua. Berikutnya lu ngomong apa namanya, lu ngomong Syria, Irak gitu kan, Afghanistan, ancur-ancuran gitu. Ya udah kita cek data aja lah, kita cek data gitu. 10 negara termiskin di dunia ya kan gitu. 10 negara termiskin di dunia 2024. Kita lihat. Yam. Burundi, Central African Republic, Somalia, Mozambik, Kongo, Niger, Liberia, Sierra Leone, Malawi, Madagaskar. Mana Irak? Mana Suriah? Mana Afghanistan lah? Ini lihat ini Burundi apa sih Burundi? Coba kita lihat Burundi ini, siapa tahu Islam, siapa tahu Burundi ini paling miskin nomor 1 di dunia ya Ivan ya. Burundi religion, coba kita lihat Burundi religion. Agama di Burundi itu Kristennya 67% dan Protestannya 5%. Animismenya 32%, Muslimnya cuma 1%. Yang paling miskin negara dengan mayoritas yang robnya Yesus yang mati dan tidak bangkit. Yang kedua sekarang lu bahas Suriah, Irak, coba ini. Ini nih ada Republik Afrika Tengah nih, Republik Afrika Tengah. Coba kita lihat ya, Republik Afrika Tengah. Central Afrika Religion. Gitu. Ini coba lihat mana ya. Predominan religion di Central African Republic, Republik Afrika Tengah, 61% itu teridentifikasi sebagai Protestan dan 28-nya Roman Katolik.
Dua negara termiskin di dunia bukan Suriah, Irak, atau Afghanistan, tapi kawan-kawan Kristen sendiri. Dalam nama Tuhan mereka miskin. Anjir Edis, gue bilang juga Kores itu raja counter, bre. Gue ini raja counter gitu. Lu ngomong apa pasti gue ada bantahannya. Kenapa? Karena gue Islam. Al-Hajj ayat 39. Telah diizinkan bagi kami memerangi orang-orang yang memerangi kami. Jadi selamat datang di kebenaran. Semua hujatan lu gue balikan dengan fakta dari agama lu sendiri gitu loh. Dan juga aib-aib Tuhan lu sebagian gue buka. Ini di sini gue baik, bre. Nggak gue buka semua aib Tuhan lu. Tapi semoga lu belajar dan mendapat hidayah, my bre. Thank you.